Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Nero Movie yang akan menemani makan dan mandi kalian. Kali ini saya akan membahas alur film The Bayou, yang dimana film ini membahas tentang sekelompok remaja yang terdampar di penangkaran buaya. Dan untuk konten selanjutnya, silahkan request di kolom komentar. Oke, tanpa panjang lebar, udah gak sabar dadaku berdebar-debar dan langsung saja kita nobar. Semua masalah berasal dari tempat ini, yang dimana terdapat tempat untuk pembuatan obat-obatan atau bahan kimia sejenisnya. Tetapi nasib buruk menimpa mereka, karena tempat mereka sudah tercium oleh agen rahasia bernama DEA. Tetapi bahan-bahan tersebut tumpah ke sungai, yang mengakibatkan perilaku predator di tempat ini atau buaya mulai bertindak tidak wajar. Dan sekarang kita akan berfokus kepada dedek gemes kita, yaitu Kyle, seorang mahasiswa biologi dengan IPK mumpuni. Saat ini Kyle sedang diajak sama teman-teman kakaknya, yaitu Alice, Jamie, dan kita sebut saja abang yang satu ini Bang Kibo, yang dimana mereka akan berangkat untuk menebar abunya sang kakak yang telah berpulang. Keesokan harinya mereka yang sudah dekat dengan tujuan, ditambah dengan berita bahwa tempat tersebut adalah daerah aligator. Tetapi untuk sampai ke tempat tujuan dengan cepat, mereka harus menaiki pesawat, yang padahal kita lihat pilotnya sendiri kelihatan nggak beres. It's hotter than a post-chili shit out here. Pretty sure that smoking on an airfield is a big... Probably want to get pro-smoking pretty quick. Dengan berat hati, Kyle si dedek gemes kita ini mengikuti rencana teman-teman kakaknya untuk naik pesawat ini. Tetapi Kyle yang sangat parno ini tetap was-was karena ada penumpang yang teleponan padahal itu sedang di dalam pesawat. Dan hal tersebut memburuk yang kita bayangkan pun terjadi di mana pesawatnya mengalami trouble dan terjadilah. Kecelakaan pesawat tersebut membuat banyak penumpang terluka, bahkan ada yang meninggal dunia. Dan di tengah-tengah kekacauan, Kyle menyadarkan mereka jika hanya menunggu, yang akan datang hanyalah kematian. Maka dari itu, Kyle mengajak mereka semua bergerak dan mengumpulkan apa yang ada. Tetapi tak lama kemudian, mereka semua melihat sang pilot ternyata masih hidup dan berada di tengah-tengah danau, yang sebenarnya dia sudah dimangsa. Karena hal itu pun mereka menuju ke arah utara untuk mendapatkan pertolongan. Dan mereka pun terus berjalan tanpa henti sampai pada saat di mana di malam hari dan mereka harus beristirahat di tengah hutan rimba. Tetapi di saat semuanya sedang tertidur dengan lelap, satu pria yang satu ini kebelet dan dia pun harus pergi mencari tempat. Tetapi bukannya dapat melepaskan rasa kebeletnya, dia malah mengantarkan nyawanya pada aligator satu ini. Damien, it's Rufus. Can you hear me? That's a vantage point. At least we can see what's coming. Figure out our next move. Keesokan paginya, semua terkejut setelah melihat mayat abang itu, yang dimana biasanya aligator pergi karena melihat orang, tapi kali ini mereka serasa dikejar-kejar terus, dan mereka pun melihat sebuah pondok dan menuju ke sana untuk mendapatkan bantuan. Tetapi pada saat sampai di sana, ibu satu ini yang sangat semangat sampai tidak sadar jika dia sudah masuk ke dalam jarak serang para aligator. Dan karena hal itu pun, mereka lari terbirit-birit. Akhirnya setelah berhasil kabur dari para aligator, mereka pun berhasil masuk ke dalam gubuk sambil menahan satu aligator yang sangat ganas ini. Sampai di keesokan harinya, abang satu ini mendapatkan sebuah peta untuk menuju Green Line. Factory or something. Are we just gonna ignore the fact that this is like 4 miles in the wrong direction? Karena masalah yang bertubi-tubi di saat mereka terjatuh di hutan ini, kini mereka percaya dengan perkataan Kyle tentang para aligator. Karena juga Kyle yang merupakan anak teladan di tempatnya belajar, Kyle pun memberitahukan kepada mereka agar mereka semua dapat menghindar ke depannya. Dan kini mereka berencana untuk menyeberangi sungai sebagai jalur pintas, tetapi terkendala karena ada yang sudah sekarat. I made one before.
Dogs everywhere. Sesampai di ujung sungai, tak seperti ekspektasi mereka karena kondisi sungai yang tidak seperti itu. Tetapi mau nggak mau dan harus mau, yang membuat mereka membuat rakit untuk sampai ke hulu. Tetapi lagi-lagi cewek satu ini melala nggak jelas dan mengeksekusi satu aligator yang sedang tertidur. Karena rakit sudah selesai dan mereka pun buru-buru ke hulu sampai ketinggalan perbekalannya. Tetapi, dan ternyata karena perbuatan cewek tadi membuat aligator yang lain pun sadar dan mengejar mereka. Karena para aligator mengejar Joe yang sudah sekarat ini, mengorbankan dirinya agar para aligator melahapnya dan rekan-rekannya dapat kabur. Dengan pengorbanan Joe, kini mereka dapat melanjutkan perjalanan mereka menuju ke gudang yang sebelumnya ada di peta. Tetapi saat sampai di sana, mereka melihat beberapa bercak darah dan seperti bekas pertarungan. Karena hal itu pun mereka harus bergegas untuk mengecek kondisi gudang tersebut. Criminal ground that way. They're running in 2 directions. The way. We should eliminate the other as an option. Alice? Kini mereka membagi 2 tim untuk memeriksa gudang itu. Sementara Frank yang sadar jika wanita satu ini memang suka mencari keributan di dalam kelompok. Dan karena sudah tidak tahan, dia berusaha membunuh wanita ini. Tetapi malah ini yang terjadi. Mendapati dia dalam bahaya, Kyle bersama teman yang lain berusaha menolongnya dan dia menjelaskan jika Frank dimakan buaya. Hal itu pun membuat mereka bergegas untuk menuju ke ruang koordinator untuk mencari telepon agar mereka dapat memanggil bala bantuan. Tetapi lagi-lagi harus melewati tantangan seperti ini. Satu persatu mereka lewati buaya yang tertidur ini, tetapi di saat abang ini lewat, naas buayanya terbangun dan menerkamnya. Mereka yang selamat masuk ke ruang koordinator gudang untuk memanggil bantuan dari luar, tetapi malang sekali, listrik di tempat itu nggak kuat wattnya dan mereka harus mencari tempat keluar dari sana. Dan mereka melihat satu buaya yang terkenal sebelumnya. Hal itu pun membuat cewek yang satu ini memulangkan telur buaya karena sadar ini semua karena telur itu. Tetapi masih saja tak berjalan baik. This is yours. Mereka semua dapat keluar. Kyle yang terakhir kali ini tidak dapat pergi karena pistol yang dimilikinya sudah kehabisan peluru. Sementara si buaya masih banyak tenaga untuk melawannya. Dan kocaknya, Kyle bertarung dengan buaya itu dan mendapatkan ide untuk menghabisinya dengan keren. Setelah membakar si buaya, Kyle bersama rekannya yang selamat pergi keluar gudang dan berharap bantuan segera datang, dan mereka sekarang melihat pesawat datang untuk menjemput mereka. Waktu telah lama berlalu, kini Kyle kembali ke tempat ini untuk membuang abu sang abang, yang sebelumnya tertunda karena kecelakaan, dan berakhirlah alur film The Bayou ini. Kritik saran saya tampung karena channel ini akan tumbuh dan berkembang bersama kalian semua. Dan untuk konten selanjutnya, silahkan request di kolom komentar.